كرمي مولى النعم. Pelosok negeri, menjadikan haru siapa saja yang mendengarnya. Kalimat yang agung sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Hal yang penting yang bisa kita jadikan pelajaran dari Idul Adha adalah pengorbanan. Manusia itu hidup karena ada pengorbanan orang lain. Kita bisa seperti ini karena banyak pengorbanan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Cobalah kita telusuri di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, hal ata 'alal insani hinum minadh dhahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi tadinya manusia itu belum ada. Dengan kuasa Allah kita ada di rahim ibu kita. Siapa yang berkorban? Yang berkorban adalah kedua orang tua kita, dan terkhusus adalah ibu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang tambah lemah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menjadi isyarat bahwa kita hadir, ada orang yang berkorban untuk kita. Bisa sampai seperti ini. Mereka adalah kedua orang tua kita, dan terkhusus yang paling menderita adalah ibu kita. Lalu kita lahir ke dunia ini, siapa yang berkorban untuk kita? Yang berkorban untuk kita adalah kedua orang tua kita. Mulai dilatih berjalan, dilatih berbicara, diantar ke sekolah, dibiayai semua kehidupan kita, sampai kita sudah berumah tangga, mereka masih berkorban untuk kita, minimalnya dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, andai kata ibu kita masih ada di dekat kita, dapatkah kita mencium tangannya? Kita bisa memeluk tubuhnya yang sudah rapuh. Tapi mungkin sebagian di antara kita, ibu kita sudah lama mendahului kita. Tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Begitu pula dengan ayah kita. Dia yang menjadi tulang punggung keluarga, digerakkan seluruh tenaga untuk mencari nafkah rezeki yang halal. Ya Allah, andai kata ayah kita masih ada di dekat kita, dapatkah kita mencium tangannya? Kita bisa memeluk tubuhnya yang sudah rapuh. Tapi mungkin sebagian di antara kita, ayah kita sudah lama mendahului kita. Dan tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Larut dalam kesedihan, tidak ada yang bisa mengusir kesedihan ini. Tidak ada yang bisa mengusir kesedihan di dalam dada yang sempit karena kerinduan kepada orang tua, kecuali membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha tidak akan lepas dari pengorbanan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha tidak akan lepas dari pengorbanan keluarga yang mulia, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka, fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anaknya sampai pada usia sanggup bekerja, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara, pikirkan apa pendapatmu. Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Satu sisi Nabi Ibrahim sangat sedih mendengar jawaban anaknya. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim sangat bergembira dengan jawaban anaknya yang ia sayangi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail mengatakan, "Qala ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ternyata pendidikan selama ini yang telah diajarkan dan diterapkan oleh istrinya mendapatkan hasil. Karena pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah bisa menghasilkan anak-anak yang seperti Ismail, yang bisa melakukan apa saja untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan yang berhasil. Keberhasilan pendidikan bukan hanya menghasilkan orang-orang yang kaya, bukan hanya menghasilkan para pejabat, bukan hanya menghasilkan orang-orang yang bertitel, akan tetapi tujuan pendidikan yang paling utama adalah bisa melahirkan generasi-generasi yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ismail hendak disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka datanglah syaitan. Kemudian syaitan berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau sudah lama tidak mempunyai anak, tapi engkau tega akan menyembelih anakmu." Kemudian setan dilempar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setan datang kembali dan kemudian dilempar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan haji, yaitu melempar jumroh sebagai bentuk memperingati Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita melihat bagaimana perjuangan pengorbanan Nabi Ibrahim di dalam membentuk keluarga dan membentuk negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir." Ya Allah, jadikan negeri ini, yaitu Mekah, negeri yang aman, dan berilah rezeki buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini yang kita cari adalah keberkahan hidup. Ketika Allah memberikan umur kepada kita,
maka yang kita cari adalah keberkahan umur. Ketika Allah memberikan harta kepada kita, maka yang kita cari adalah keberkahan harta. Ketika Allah memberikan jabatan kepada kita, maka yang kita cari adalah keberkahan dari amanah jabatan yang Allah berikan kepada kita. Keberkahan negeri ini tidak akan tercapai apabila penduduknya tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan harap ada keberkahan di negeri ini ketika perzinahan, prostitusi, minuman keras dilegalkan tidak ditutup. Jangan harap ada keberkahan di negeri ini ketika para pejabat level bawah sampai level atas masih melakukan korupsi, suap menyuap. Jangan harap ada keberkahan di negeri tercinta ini. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita jadikan Idul Adha momentum untuk bisa meneladani Nabi Ibrahim dan juga keluarganya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijadikan keberkahan dalam segala kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.